Assalamualaikum teman-teman. Selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman. Dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis. Nah, di video kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bahayakah atau tidakkah asam lambung gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Soalnya banyak sekali teman-teman ya, banyak sekali yang berkomentar, terutama di WA ya, katanya Pak, katanya asam lambung itu katanya sangat berbahaya gitu ya, dia itu dirinci sedemikian rupa akhirnya dikatakan berbahaya. Nah itu teman-teman ya, nah itu saya akan jelaskan, tetapi sebelum saya lanjutkan, biar kalian tidak cemas, biar kalian tidak was-was, biar kalian tidak takut, saya katakan dulu ya, asam lambung tidak berbahaya, nanti penjelasannya. Nah ini teman-teman ya. Nah seperti biasa teman-teman, bagi teman-teman yang baru bergabung, mohon di subscribe dulu ya video saya, karena subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali buat teman-teman ya. Jadi teman-teman itu tinggal memijit tulisan subscribe, yang tulisan merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Biar video saya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya video saya berkembang dengan baik, itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus menge-share tentang seputaran asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis terhadap kalian ya. Jangan lupa juga tekan juga tombol like-nya, biar itu menjadi acuan buat saya seberapa banyak sih orang yang menyukai video saya gitu ya teman-teman ya. Nah itu ya. Nah kemudian jangan lupa juga ditekan juga tombol loncengnya, biar kalian juga dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru, karena saya itu akan terus meng-share tentang seputaran asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis terhadap kalian ya, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis. Nah, selain itu juga dimohon ya teman-teman, tolong dibagikan video saya itu di Facebook, di WA, di Instagram, dan di media sosial yang lainnya. Kenapa seperti itu? Karena patut kalian ketahui, orang yang terkena asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis itu bukan kalian saja, tetapi banyak sekali orang-orang yang terkena asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis. Kemudian banyak juga ya yang belum mengetahui bagaimana cara jalan keluarnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kalau seandainya kalian bagikan di media sosial, kemudian orang tersebut mengetahuinya gitu ya, kemudian menjalankan metodenya, kemudian sembuh total, dan mereka itu pasti akan mengucapkan hamdalah gitu ya. Dan ucapan hamdalah itu sudah barang tentu itu menjadi pahala kita gitu ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi saya mohon bagikan saja gitu ya teman-teman ya. Dan kalau seandainya kalian sudah melakukan kebaikan terhadap orang lain, kalian harus percaya ya, Allah itu sangat maha penyayang, maha pemurah ya, maha mencintai umatnya gitu ya, mencintai umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau misalnya kalian berdoa minta disembuhkan penyakitnya, Allah akan mencabut penyakitnya ya, akan mengangkat penyakitnya sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama ya teman-teman ya. Jadi yang namanya asam lambung, kalau misalkan kalian pengen tahu bahaya tidaknya, pelajari saja dulu ya, apa itu asam lambung ya, apa itu GERD, apa itu anxiety, kemudian apa itu psikosomatis ya. Nah jadi kalian juga nanti kalau sudah tahu, kalian bakal tenang sendiri gitu ya. Nah memang banyak orang yang mengatakan katanya, Pak, asam lambung itu berbahaya katanya. Kata siapa? Saya bilang itu, teman saya menceritakan itu begini, asam lambung itu begini, akhirnya bisa begini. Ya sudah barang tentu ya, semua penyakit itu berbahaya ya. Semua penyakit itu berbahaya jikalau dirinci dengan sangat baik gitu ya teman-teman ya. Penyakit sepele pun bisa berbahaya kalau seandainya dirinci dengan baik ya. Contoh ginilah, penyakit yang sepele bisa berbahaya gitu ya. Contoh kalau misalkan kita itu kena ulat bulu gitu ya teman-teman ya. Kena ulat bulu misalkan di tangan ya, kemudian gatal terus aja digaruk,
sehari 2 hari terus digaruk, yang akhirnya sampai berdarah, sampai nanahan, kemudian infeksi, kemudian diamputasi. Mau seperti itu? Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi saya katakan semua penyakit sangat berbahaya jikalau sudah dirinci. Nah, itu teman-teman ya. Makanya kalian itu berbesar hatilah gitu ya. Jangan pernah berpikir, jangan pernah memperinci gitu ya. Penyakit sepele bisa berbahaya tetapi jangka waktunya sangat panjang sekali. Nah, itu teman-teman ya. Jadi ada beberapa teman yang bertanya, "Pak, katanya asam lambung itu bisa menyebabkan lambungnya bolong." Katanya seperti itu ya. Saya katakan, "Iya, cuma jangka waktunya yang sangat panjang. Kalau misalnya diperincinya sangat panjang." Gitu ya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi kalian itu nggak usah berpikir ke sana karena penyakit asam lambung itu tidak berbahaya. Contohnya siapa? Banyak sekali gitu ya. Kalau kalian nonton channel asam lambung GERD anestesi psikosomatis, banyak sekali 90% itu yang punya channel asam lambung itu adalah mantan-mantan orang-orang yang sudah terkena asam lambung dan sudah sembuh total. Ya. Tengok ya, di YouTube itu sangat banyak sekali ya. Sangat banyak sekali, 90% itu orang yang punya channel asam lambung itu adalah mantan-mantan penderita asam lambung GERD anestesi psikosomatis, dan dia tidak mati ya. Nah, itu teman-teman ya. Kalau seandainya kalian tidak percaya, kalian pilih channel manapun ya, orang yang pernah mengalami asam lambung, kalian pilih channel yang manapun, tanya sama kalian. Kalau perlu semuanya tanya sama kalian. Apakah asam lambung berbahaya? Tidak. Nah, itu ya teman-teman ya. Kalau seandainya asam lambung itu berbahaya, saya hari ini tidak akan ada di sini membuat video tentang seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis terhadap kalian, gitu ya teman-teman ya. Jadi memang kalau misalkan mendengar atau misalkan melihat penyakit, karena untuk penyakit itu kalau di ilmu pengetahuan itu sangat diperdalam sekali gitu teman-teman ya. Sangat diperdalam sekali. Jadi dirincinya dengan sangat baik karena memang begitu ya. Karena memang begitu. Jadi orang yang mengatakan asam lambung itu berbahaya, dia tidak salah ya. Tidak salah karena apa? Karena dia mengetahuinya dari ilmu pengetahuan yang sudah dirinci dengan sangat baik. Gitu teman-teman ya. Dan saya katakan juga kena ulat bulu. Ulat bulu yang biasa saja yang bikin cuma gatal aja, itu juga sangat berbahaya kalau seandainya dirinci dengan baik. Contoh sudah saya katakan tadi ya, kita kena ulat bulu, tangan kita kena ulat bulu, yang namanya gatalnya minta nggak ketulungan ya, kita garuk terus karena untuk menghilangkan gatalnya kita garuk sampai berdarah terus-terusan ya, sampai kulitnya terkelupas kita garuk ya, kemudian ya kulitnya terkelupas ya, setelah terkelupas ya akhirnya menjadi borokan, kemudian menjadi infeksi. Kemudian setelah infeksi nanahan seperti itu, akhirnya datang ke dokter, ternyata ininya sakit sudah parah banget, kemudian diamputasi gara-gara ulat bulu. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, itu jadi kalau misalnya kalian bertanya tentang penyakit, kalau sudah dirinci dengan baik, itu pasti berbahaya ya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi tetapi sepengalaman saya, penyakit apapun jangan dirinci lah, karena untuk perincian itu sangat panjang sekali gitu ya teman-teman ya, sangat panjang sekali waktunya, sangat panjang sekali gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk salah satu contoh ya tentang seputaran asam lambung tidak berbahaya, tidak menyebabkan bolong gitu ya teman-teman ya, itu kalau nggak salah dulu itu saya pernah nonton di berita ya. Nonton di berita, nggak tahu nih di YouTube sudah ada belum ya beritanya ya. Itu ada salah satu orang yang terkena asam lambung itu udah puluhan tahun dia nggak sembuh gitu ya teman-teman ya. Akhirnya dia nangis, akhirnya dia ke dokter bilang katanya minta disuntik mati. Pernah itu ada di beritanya kalau nggak salah. Wah, udah lama ya kayaknya. Kalau misalkan kalian nggak percaya, cari deh di YouTube, siapa tahu udah ada beritanya ya. Tetapi untuk di televisi waktu itu saya pernah nonton gitu. Jadi orang itu sudah menderita asam lambung itu puluhan tahun karena dia itu tidak tahu kuncinya seperti apa. Dia tidak tahu jalan keluarnya seperti apa. Akhirnya dia itu terganggu asam lambungnya itu bertahun-tahun hingga dia itu menyerah. Katanya pengen disuntik mati aja katanya gitu.
Padahal itu kalau seandainya dia tahu kuncinya seperti apa, metodenya seperti apa, penyakit asam lambung itu mudah diobati. Saya katakan mudah diobati karena saya pernah ngalaminnya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu jadi orang tersebut sudah sakit asam lambung udah bertahun-tahun, tetapi lambungnya tidak bolong, ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi makanya untuk penyakit apapun tolong jangan dirinci dengan baik. Tetapi kalau untuk ilmu pengetahuan ya kita hasil sekolah, misalkan hasil ladang pendidikan, itu tidak salah ya. Kalau misalnya dirinci dengan baik, ini menyebabkan begini bla 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 dan selanjutnya akan begini bla 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 dan selanjutnya akan begini bla bla bla, mati aja. Nah itu teman-teman ya. Jadi apapun penyakitnya jangan dirinci menurut ilmu pengetahuan, sesuai pengalaman saja gitu ya teman-teman ya. Jadi biar kalian tenang, biar kalian tidak was-was, biar kalian tidak takut, berpikir positif saja ya. Penyakit ini bakalan sembuh karena memang bakalan sembuh, tanpa diapa-apain juga bakalan sembuh. Cuman perbedaannya kalau misalkan tidak diapa-apain, tidak memakai metode, tidak memakai tahapan, ya agak lama sembuhnya. Tetapi kalau misal kalian memakai metode, kemudian memakai tahapannya, memakai caranya, itu kalian pasti bakalan sembuh gitu ya. Bakalan sembuh dengan cepat, beda dengan yang tidak diapa-apain. Nah itu teman-teman ya, itu menurut pengalaman saya. Sekali lagi, saya itu bukan dokter, saya bukan ahli hipnoterapi, saya bukan ahli medis, saya bukan ahli penyakit dalam, tetapi saya itu orang yang pernah mengalami asam lambung dan ascites psikosomatis sangat lama sekali, dan sudah gonta-ganti rumah sakit, sudah gonta-ganti dokter, sudah ganti rumah sakit sampai herbal pun saya kunjungi, tetapi tidak ada perbaikan ya. Akhirnya dikarenakan tidak ada perbaikan sama sekali, obatnya sudah saya makan tetapi tidak ada perbaikan sama sekali, akhirnya saya pelajari. Ketika waktu itu saya ngedrop banget yang namanya tidak bisa apa-apa. Itu tidak bisa apa-apa. Bayangkan saja kalau di sekeliling kalian ketika berbaring tidak bisa apa-apa, kemudian banyak orang yang mengaji, apa yang Anda pikirkan? Ya, biasanya orang yang sudah dikelilingi banyak orang yang ngaji itu biasanya tidak akan tertolong lagi. Tetapi Allah Maha Penyayang, akhirnya saya mempelajarinya sendiri sambil berbaring tidak bisa apa-apa. Saya mempelajari sendiri, kemudian saya menjalankan metodenya, dan alhamdulillah penyakit saya sembuh dengan total. Waktu pertama mempelajari, saya mempunyai satu kunci waktu itu ya. Kuncinya begini, orang sakit tidak bakalan sembuh tanpa makan ya. Nah itu aja teman-teman ya. Jadi waktu itu hal yang paling pertama saya lakukan ketika saya sudah berbaring tidak bisa apa-apa, hal yang paling pertama saya lakukan, saya menyadari kalau misalkan saya itu tenaganya itu dari makanan. Ya logikanya dari makanan, ya kita makan aja gitu ya. Saya makan banyak gitu ya. Cuman makanannya waktu itu yang pertama-tama kali ketika mau bangun lagi, itu makanannya itu yang lembek-lembek, yang mudah dicerna. Karena saya tahu ya, lambung saya itu sedang terganggu. Jadi dibantu juga pencernaannya dengan cara memasukkan makanannya itu yang mudah dicerna ya. Jadi yang lembek-lembek lah, jangan yang alot-alot gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Kemudian saya juga waktu itu menyadari kalau misalkan kalau saya kekurangan mineral itu pasti ngedrop ya. Akhirnya waktu itu saya sadari ke sana, kemudian saya tambahin lagi mineralnya, saya minum yang banyak ya. Kemudian saya membiasakan minum itu minimal 8 gelas waktu itu gitu ya. Karena untuk minum itu sebetulnya sudah ada takarannya, per kilogram berat badan kita itu sudah ada takarannya. Karena waktu itu saya pusing hitungnya, jadi waktu itu saya minumnya 8 gelas minimal itu ya. Dan kalau seandainya lebih juga tidak apa-apa, paling banyak kencing. Nah itu teman-teman ya. Jadi sekali lagi saya katakan, waktu itu saya menyadari kalau misalkan asam lambung ini tidak berbahaya, jadi akhirnya berpikir ini penyakit tidak berbahaya tetapi sangat mengganggu sekali. Gimana caranya supaya saya itu keluar dari jalur itu gitu ya, dari gangguan itu.
Akhirnya ketika mempelajari tahu, kemudian menjalankan metodenya dan alhamdulillah sembuh gitu ya. Nah itu teman-teman ya, jadi kalian jangan takut kalau misalkan banyak pemberitaan bahwa penyakit asam lambung itu berbahaya, kalian tengok deh ya. Jadi kalau misalkan mendengar penyakit asam lambung berbahaya, jangan didengerin lah gitu ya. Menurut saya jangan didengerin gitu ya. Itu akan nanti justru akan menambah kecemasan Anda gitu ya, akan menambah ketakutan Anda. Jadi Anda itu tidak akan baik-baik kalau misalkan mendengar berita seperti itu ya. Sebaiknya kalian itu lihat di YouTube orang yang pernah mengalami asam lambung dan anxieties psikosomatis. Saya bantu ya, kalian cari judulnya pengalaman pertama menderita asam lambung dan anxieties psikosomatis. Itu yang tampil itu 90% orang-orang yang sudah sembuh, sudah mengalaminya gitu ya, dan tidak mati ya. Nah itu teman-teman ya. Dan 10%-nya lagi biasanya itu dokter, kemudian ahli hipnoterapi, kemudian ahli penyakit dalam gitu ya. Nah itu yang 10%-nya. Nah 90% itu orang-orang yang sudah mengalami terkena asam lambung dan anxieties psikosomatis dan sudah sembuh, dan sekarang sudah sembuh total, dan sekarang sudah bisa tertawa lagi. Nah itu teman-teman ya. Jadi saya katakan penyakit asam lambung, catat sekali lagi, tidak berbahaya. Tetapi kalau misalkan kalian mendengar dari berbagai orang macam yang menjelaskan seperti itu, dia itu benar karena memang dia itu sudah memperincinya gitu ya. Balik lagi ke perincian, semua penyakit kalau sudah dirinci dengan baik, kita dirinci terus, dirinci, akhirnya menjadi bahaya. Nah itu teman-teman ya, salah satunya yaitu tadi ya, kena ulat bulu. Nah itu teman-teman ya, kalau sudah dirinci, garuk, dirinci dengan baik, nanti berdarah, kemudian infeksi sampai keluar nanah gitu ya, bengkak, akhirnya diamputasi, mau seperti itu. Nah itu teman-teman, itu salah satunya ya. Jadi penyakit ini tidak berbahaya, saya katakan gitu ya teman-teman ya. Hanya butuh metode saja. Metodenya seperti apa sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Tengok saja video sebelumnya ya, biar kalian itu jelas, biar kalian itu paham gitu ya. Nah pangkal utama yang terkena asam lambung dan anxieties psikosomatis itu sebetulnya harus banyak hiburan ya, yang saya rasakan waktu itu gitu ya. Harus banyak hiburan waktu itu gitu ya. Nah kalau kalian misalkan bingung gitu ya, para kaum laki-laki nih, ini sepengalaman saya nih ya. Kalau bagi kaum laki-laki yang bingung, yang dulunya hobinya sering hobi mancing, cari deh channel-channel mancing gitu ya. Saya rekomendasikan channel mancing yang humoris, yang channelnya asik ya, channelnya asik, humoris, pembawaannya enak, bikin kita ketawa, bikin kita tersenyum. Itu ada salah satu channel mancing ya, itu namanya Asui Mancing ya. Saya nggak kenal sama orangnya, cuman saya itu sering nonton dia, malah sering komunikasi dengan dia karena pembawaannya lucu ya. Nah itu ya, itu channel Asui Mancing. Dia itu jadi mancingnya itu mancing ikan-ikan kecil lah, ikan-ikan wader, ikan-ikan kemudian ikan-ikan kecil aja gitu ya. Jadi tonton itu ya, untuk hiburan gitu ya teman-teman. Nah itu, jadi memang karena orang yang terkena asam lambung dan anxieties psikosomatis itu butuh hiburan. Soalnya kenapa? Orang yang terkena asam lambung dan anxieties psikosomatis, jangankan untuk tertawa, untuk tersenyum pun ogah ya. Nah itu yang saya rasakan dulu. Jadi melatihnya, kalian jangan pernah menonton tentang seputaran penyakit-penyakit berbahaya. Hindari saja itu ya. Jangan mencari penyakit ya. Di YouTube itu jangan mencari penyakit. Contoh seperti inilah. Kalian misalkan dadanya sakit gitu ya, tidak nyaman, sudah tahu Anda itu diponisnya itu penyakit asam lambung gitu ya, tetapi masih penasaran, cari-cari lagi tanda-tanda penyakit jantung gitu ya. Nah itu yang sebetulnya salah ya, itu akan menambah ketakutan Anda tersendiri gitu ya. Jadi sebaiknya jangan pernah mencari penyakit gitu ya, di YouTube, di media sosial yang lainnya, jangan pernah mencari penyakit gitu ya. Jangan pernah mencari sensasi-sensasi tanda-tanda penyakit ini apa, tanda-tanda, jangan ya.
Nah itu saya juga dulu seperti itu, tidak menonton seperti itu. Karena apa? Yang saya rasakan waktu itu ketika kita mencari penyakit itu malah kita tambah takut ya. Kita malah tambah takut, kita malah tambah was-was gitu ya, kita tambah cemas. Dan ketika sudah takut, sudah cemas, sudah was-was, asam lambungnya itu naik lagi. Ya, jadi kapan akan membaiknya? Kita itu butuh ketenangan, kita itu butuh hiburan, ya. Kita itu butuh yang menyenangkan ya untuk menstabilkan asam lambung kita. Nah, itu teman-teman ya. Karena memang untuk penyakit asam lambung dan artritis psikosomatis 90%-nya itu ada di pikiran kita, teman-teman ya. Nah, itu pengalaman saya ya. Makanya cari hiburan lah. Gitu ya. Saya juga dulu waktu ketika parah-parahnya, ketika itu saya mencari tentang motivasi ya. Banyak sekali motivator asam lambung itu orang-orang yang sudah terkena, yang sudah sembuh kemudian menjadi motivator. Waktu itu saya nonton, kemudian untuk hiburannya waktu itu saya mencari-cari ya video mancing ya. Kemudian video-video, karena memang waktu itu saya senangnya mancing ya. Video-video mancing, kemudian video-video perjalanan, menceritakan suatu kampung, lihat pemandangan-pemandangan di YouTube. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Dan mungkin kalau buat wanita mungkin berbeda dengan kaum laki-laki ya. Kalau misalnya wanita senangnya belanja ya lihat-lihat video tentang seputaran fashion gitu ya teman-teman ya. Atau seputaran tentang tutorial bikin makanan seperti apa gitu ya. Nah lakukan hal itu aja ya untuk hiburan ya. Tetapi catat sekali lagi, apapun jenis bentuk hiburannya, usahakan yang berkomedi ya, yang menyenangkan, yang berkomedi, yang bikin kita tersenyum gitu ya. Apalagi sampai bikin kita tertawa teman-teman ya, karena tertawa itu sangat baik sekali gitu ya. Nah itu, jadi sekali lagi untuk asam lambung, bagi teman-teman yang masih gusar, masih risau, masih was-was, masih bingung apakah berbahaya atau tidak, saya katakan penyakit asam lambung tidak berbahaya ya, hanya butuh penanganannya saja gitu ya. Penanganannya seperti apa? Kalau misalnya kalian pengen mencontoh seperti saya, melakukannya dengan tanpa obat secara alami, biar resikonya juga tidak terlalu banyak gitu ya teman-teman ya. Jadi boleh-boleh saja saya melakukan metodenya itu tanpa obat, hanya menjaga 3P-nya saja. Pola makannya dijaga, pola makannya itu dari mulai jam makannya saya jaga, kemudian jenis makanannya saya jaga, kemudian mineralnya juga saya jaga. Nah itu ya. Kemudian P yang keduanya itu pola hidup. Hiduplah dengan cara-cara yang sehat. Istirahat yang cukup, minimal itu tidur 8 jam dalam satu malam. Di awal-awal tidur 8 jam itu sangat sulit sekali, tetapi biasakan saja, paksakan saja. Nanti kalau seandainya sudah terbiasa, kalian itu akan ketagihan tanpa diminta ya. Jam 8 sudah ngantuk seperti itu. Nah itu teman-teman ya, jadi biasakan saja gitu ya, paksakan saja. Nah kemudian hidup yang sehat juga itu lakukan saja olahraga yang menyenangkan gitu ya. Kalau misalnya belum kuat, jalan-jalan santai saja ya, nggak usah jauh-jauh. Kalau misalnya belum kuat, seputaran rumah aja, depan rumah barang 10 meter atau 15 meter. Nanti juga seiring dengan waktu nanti akan kuat, nambah lagi jaraknya dari tadinya di depan rumah menjadi ke tetangga gitu ya, agak jauh, atau satu RT. Nanti ketika sudah keliling satu RT bisa menjadi satu RW. Setelah satu RW bisa keluar kota. Nah itu teman-teman ya. Jadi lakukan saja olahraga yang menyenangkan gitu ya. Olahraga yang menyenangkan, yang penting kita bergerak, aliran darah dan oksigennya kita lancar gitu ya. Ketimbang kita diam di rumah, murung diri, itu aliran darah tidak lancar, banyak yang dirasakan gitu ya, banyak pikirannya tidak kemana-mana. Jadi pikirannya itu hanya fokusnya itu di penyakit, di sensasi, nah seperti itu. Tetapi berbeda dengan orang yang suka melakukan perjalanan keluar, itu pikirannya akan terfokus terhadap sesuatu, bukan ke penyakit gitu ya teman-teman ya. Nah itu ya. Nah kemudian P yang ketiga ya, pola pikir. Nah pola pikirnya dirubah ya, pola pikirnya dirubah. Jadi ketika ada sensasi datang, kita jangan berpikir yang lain-lain, jangan berpikir tentang bahaya, berpikir wajar saja. Oh saya ini sedang terganggu ininya, benahi saja gitu ya, lakukan saja penanganannya. Oh saya itu sedang kelayangan,
oh ternyata kelayangan itu memang kekurangan gizi gitu ya, oh memang kekurangan oksigen atau kekurangan mineral atau aliran darah kurang lancar, lakukan saja penanganannya seperti itu ya. Jadi setiap ada sensasi yang datang, jangan berpikir yang macam-macam, berpikirlah jernih. Kalau misalnya itu sedang ada gangguan, lakukan saja penanganannya. Setiap sensasi datang, lakukan penanganannya, kemudian sensasi datang lagi, lakukan lagi penanganannya. Terus seperti itu, nanti seiring dengan waktu penyakit kalian akan sembuh total gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, memang untuk orang-orang yang kadang sehat gitu ya, kemudian tiba-tiba kambuh lagi, 2 hari sehat, besoknya ada lagi, kalian itu harus bersyukur ya, berarti kalian itu akan menjadi lebih baik, akan membaik ya. Karena waktu itu juga saya begitu, ketika parah-parahnya sensasi itu setiap menit datang, kemudian kesininya ada mulai enakan sekitar 2 jam enak nih, 1 jam kemudiannya tidak enak lagi, 3 jamnya enak gitu ya, kemudian 2 jamnya lagi nggak enak gitu. Nah seperti itu, kemudian berlanjut lagi. Jadi dari mulai enaknya itu cuma 1 jam, kemudian minggu-minggu depannya kita tuh enaknya itu jadi 5 jam. 5 jam jadi enak nih, tiba-tiba sensasi datang cuma 1 jam gitu. Berlanjut lagi, tiba-tiba dalam 2 hari sudah enak nih, 2 hari tidak ada sensasi, tapi tiba-tiba hari ketiganya ada cuma 1 jam nih sensasi, nggak nyamannya itu datang lagi. Nggak apa-apa, berarti itu angsurannya, tahapannya mau sembuh gitu ya teman-teman ya. Nah itu, tetapi kesembuhan itu akan terus bertambah selama kalian punya 4 kunci ya. Yang pertama, yakin bahwa penyakit ini bakalan sembuh ya, karena memang bakalan sembuh ya. Yang kedua, pelajari ya, biar kalian itu kalau sudah mempelajari, biar kalian itu bisa menanganinya, biar kalian itu tahu kuncinya seperti apa, biar kalian itu pikirannya tidak ke arah yang berbahaya, jadi akan berpikir secara logika kalau seandainya tahu asal mulanya. Makanya pelajari dulu ya, pelajari dulu. Nah, kalau sudah dipelajari, kalian punya metode sendiri. Yang ketiga itu punya metode sendiri ya. Jadi kalau sudah punya metode sendiri, lakukan saja ya. Lakukan saja, jangan mengeluh ya. Jangan pernah berpikir yang lain-lain, lakukan saja metodenya gitu ya. Nah, baru yang keempat, nanti kalian akan tersenyum karena akan sembuh total. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian untuk penunjangnya ya 3P, pola makan, pola hidup, kemudian pola berpikir. Nah, itu benahi itu ya. Tetapkan saja 3P-nya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi kalian nggak usah gusar, lakukan saja penanganannya. Nah itu teman-teman, video dari saya seputaran penyakit asam lambung. Saya katakan sekali lagi, biar kalian tidak was-was, biar kalian tidak cemas. Asam lambung tidak berbahaya sama sekali. Kalau misalnya asam lambung berbahaya, tengok channel-channel YouTube yang lain, tanyakan saja. Kalau perlu semua channel kalian kunjungi, tanyakan kepada orangnya, apakah asam lambung itu berbahaya? Begitu ya, tanyakan saja sendiri biar kalian tidak was-was. Nah itu teman-teman ya. Dan untuk teman-teman yang sekarang sedang tahapan perbaikan, tonton video-video yang menyenangkan. Kalau misal kaum laki-laki yang senang mancing, silakan tonton channelnya Kang Asui Mancing gitu ya. Nah itu teman-teman ya, biar kalian juga terhibur karena Kang Asui ini orangnya lucu ya. Orangnya lucu, pembawaannya itu menarik, bikin saya tertawa ya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya. Nanti saya akan lanjutkan lagi di episode selanjutnya tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis, biar kalian itu cepat membaik, cepat sembuh total. Saya titip pesan sama teman-teman, tolong jaga 3P-nya walaupun kalian sudah sembuh total, biar kalian itu tidak kambuh lagi. Karena menurut saya pribadi gitu ya, semua penyakit berawal dari lambung. Nah itu ya, dari lambung kita. Lambung yang tidak terawat pasti penyakitnya akan datang. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, selamat berjumpa lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.